Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Rukun iman yang keenam adalah kita yakin atau percaya kepada qada dan qadar. Lantas bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan qada dan qadar ini? Kita awali yakni dengan memahami maknanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, para pendengar, para pemirsa sekalian, di antara yang wajib diyakini setiap mukallaf adalah bahwa semua masalah yang baik ataupun yang buruk itu adalah atas qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Kifayatul Awam, sebuah kitab yang membahas tentang ilmu tauhid yang banyak dipelajari di pesantren-pesantren, dijelaskan mengenai arti dari qada dan qadar. Mengenai arti dari qada dan qadar ini terjadi beda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa qada ya ini kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya pada zaman azali, atau kehendak Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali. Ini pada zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu kala. Sedangkan qadar adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pendapat ini menyatakan bahwa qada adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala pada masa dahulu kala, sebelum diciptakannya segala sesuatu itu. Kemudian qadar adalah penciptaan sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ada pada zaman azali, seperti kehendaknya menciptakan saudara menjadi orang yang pandai atau menjadi presiden, itu disebut dengan qada. Sedangkan menciptakan ilmu pada diri saudara setelah saudara lahir atau menjadi presiden yang sesuai dengan kehendaknya itu disebut dengan qadar. Nah, jadi kita bisa membedakan sesuai dengan pendapat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu semenjak zaman azali umpamanya berkehendak menciptakan saudara jadi orang pandai. Jadi sudah ada sejak zaman azali, zaman dahulu kala, belum saudara diciptakan, belum bumi ini diciptakan, belum yang lainnya diciptakan, Allah sudah punya kehendak seperti itu. Ingin saudara jadi orang pandai. Maka ketika saudara lahir, kemudian Allah menciptakan ilmu pada diri saudara, maka itu dinamakan dengan qadar. Selanjutnya, ada pula yang berpendapat bahwa qada adalah ilmu Allah yang ada sejak zaman azali, yang memiliki keterkaitan dengan segala yang maklum atau yang sudah dimaklumi. Sedangkan qadar adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang sesuai dengan ilmunya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ada sejak zaman azali, yakni sejak zaman dahulu kala sebelum segala sesuatunya diciptakan, untuk menjadikan seseorang menjadi pandai misalnya ketika ia telah lahir nanti disebut dengan qada. Jadi ilmu Allah yang ingin menjadi sejak zaman azali yang menjadikan seseorang menjadi pandai ketika ia lahir itu disebut dengan qada. Sedangkan menciptakan kepandaian pada dirinya setelah ia lahir nanti disebut dengan qadar. Jadi di situ letak perbedaannya. Menurut masing-masing dari pendapat tersebut di atas, mereka sepakat bahwa qada itu qadim.
Qadim itu artinya dahulu. Dahulu dari hal-hal yang lainnya. Memang dahulu. Qadim artinya dahulu yang memang dahulu betul. Tidak didahului oleh yang lain. Karena ia adalah merupakan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, baik yang mengatakan qada itu sebagai kehendak ataupun yang mengatakan sebagai ilmu. Sedangkan qadar adalah hadis atau baru, karena baru diciptakan. Karena qadar adalah merupakan penciptaan, dan penciptaan itu termasuk pada ta'alluqnya atau hubungannya, kaitannya dengan sifat kudrah, yakni sifat kuasa. Sementara kaitannya sifat kuasa itu juga adalah hadis atau yang baru. Jadi telah disepakati oleh ulama dari kedua pendapat yang berbeda di atas, yang qadha itu adalah azali. Azali yang sifatnya adalah qadim, dahulu, yang tidak didahului oleh yang lain. Kemudian yang namanya qadar itu adalah baharu, hadis, yakni diciptakan setelah terwujudnya sesuatu tersebut. Seperti tadi, Allah berkeinginan, berkehendak sesaudara menjadi pintar, atau ilmu Allah saudara menjadi pintar. Ketika saudara lahir, Allah memberikan ilmu, Allah menciptakan ilmu dan diberikan kepada saudara. Itulah namanya qadar. Jadi demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.